Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Nudianzah dengan NIM 21103111015. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai simulasi aliran fluida dalam pipa yang memiliki penyempitan mendadak menggunakan metode Computational Fluid Dynamics atau CFD. Simulasi ini sangat relevan untuk memahami bagaimana kecepatan dan tekanan fluida berubah ketika melewati area yang lebih sempit. Sebuah fenomena yang sering terjadi dalam berbagai sistem perpipaan di industri. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai langkah-langkah simulasi serta analisis hasil dalam simulasinya. Sebelum masuk ke dalam tutorial, apa sih itu CFD? CFD adalah metode simulasi berbasis komputer yang digunakan untuk menganalisis aliran fluida, perpindahan panas, dan berbagai fenomena fisik lainnya. Dalam kasus ini, menggunakan CFD untuk mempelajari aliran fluida di dalam pipa yang mengalami penyempitan mendadak. Pipa tersebut memiliki dua diameter yang berbeda, di mana fluida mengalir dari diameter besar ke diameter yang kecil, menghasilkan perubahan dalam kecepatan dan tekanan fluida. Tujuan utama simulasi ini adalah untuk memahami pola aliran distribusi tekanan dan perubahan kecepatan yang terjadi akibat perubahan geometri pipa. Dan di sini kita akan menggunakan ANSYS Fluent. Sebelum itu kita membuat geometrinya terlebih dahulu. Kita mulai dari XY plane, lalu kita buat uh, pipa dengan diameter yang lebih kecil menggunakan silinder. Oh ya, sebelum itu kita mengganti unit. Oh yes, yes. Terlebih dahulu kita mengganti unit dengan cm, dan kita membuat uh, pipa yang dengan silinder kecil. Kita buat dengan diameter 5 cm. Generate. Jadi kita buat pipa dengan diameter yang lebih besar, minus 40, 0, dan 10 cm. Ada dua part di sini. Selanjutnya kita menggunakan boolean. Selanjutnya kita membuat ketebalan di pipa dengan mengklik bagian luar si pipa tersebut. Kembali. Selanjutnya kita buat fill di pipa tersebut dengan mengklik tools, lalu fill, dan kita klik bagian dalam si pipa tersebut. Oke, generate. Dan ini adalah air atau water. Dan ini adalah dinding pipa yang kita namai pipe wall. Oke.
Dan bisa dilihat di sini geometri sudah checklist dan kita bisa lanjut ke dalam pembuatan mesh. Ini bisa di close dulu. Kita lanjut dalam pembuatan meshnya. Selanjutnya kita akan membuat mesh si pipa tersebut dan kita pakai generate mesh dengan auto mesh. Oke, sekarang kita buat inlet. Outlet. Ini adalah pipe wall. Setelah mesh sudah berisi tanda checklist, selanjutnya kita masuk ke dalam setup. Langkah pertama untuk membuat gravitasi, karena di sini kita pakai Y, jadi di sini Y minus 9,81. Selanjutnya kita masuk ke dalam material. Kita pakai water liquid. Dan di sini merupakan material propertiesnya. Copy. Dan pada material si pipanya kita menggunakan aluminium ini. Kita masuk ke dalam boundary condition, edit. Kita masuki velocity dengan 1 meter per second saja. Selanjutnya initialization inlet, initialize
reference value, masuk inlet water. Selanjutnya kita run. Ini 20. Velocity inlet outlet. Wow, kita bios dulu, kita coba. Sudah oke, lalu stop, save display. Close. Setelah itu kita run calculation. Kita buat 500 iteration di sini. Oke, sekarang kita calculate. Kalkulasi sudah komplit. Selanjutnya kita ke result. Oke, kita kasih dia smoothnya 0,8. Belum di play, kita play dulu. Play. Play. Oke, play. Inlet. Play. Outlet.
selanjutnya masuk ke streamline. Kita mulai dari inlet. Oke. Wah, kebanyakan sini aja. Nah, ya, satu di samping. Oke. Selanjutnya ke animation. Sweep animation. Streamline diklik. Kita play. Kita 24 frame. Kita buat lebih lambat. Bisa dilihat setelah kita menjalankan simulasi, kita dapat menganalisis hasil yang ditampilkan dalam bentuk visualisasi aliran fluida. Dan hasil pertama yang diamati adalah distribusi kecepatan fluida. Saat fluida mendekati penyempitan yang ada di sini, kecepatannya meningkat secara signifikan. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum kontinuitas, di mana fluida mempercepat ketika melewati area dengan luas penampang yang lebih kecil. Pada bagian penyempitan, kita dapat melihat fluida bergerak lebih cepat, sementara area sebelum dan sesudahnya kecepatannya lebih rendah. Selain itu, distribusi tekanan juga menjadi poin penting dalam analisis ini. Tekanan cenderung tinggi di bagian sebelum penyempitan dan menurun drastis saat fluida melewati bagian sempit. Sesuai dengan prinsip Bernoulli, penurunan tekanan menunjukkan bahwa energi fluida terdistribusi ke dalam kecepatan yang lebih tinggi. Visualisasi aliran juga menampilkan pola turbulensi yang mungkin muncul di area setelah penyempitan. Ini adalah akibat dari perubahan kecepatan mendadak yang menyebabkan ketidakstabilan dalam aliran fluida. Dengan hasil ini, kita dapat memahami bagaimana dinamika aliran dipengaruhi oleh perubahan geometri pipa dan mengidentifikasi area-area kritis yang dapat mempengaruhi efisiensi sistem. Dan dari hasil simulasi ini, kita dapat menarik beberapa kesimpulan penting, yaitu yang pertama, simulasi ini menunjukkan bagaimana perubahan geometri pipa, khususnya ketika terjadi penyempitan pada area tengah pipa ini, yang berdampak pada distribusi kecepatan dan tekanan dalam fluida. Kecepatan fluida meningkat secara signifikan saat melewati bagian penyempitan yang ada di tengah, sementara tekanan mengalami penurunan yang tajam. Fenomena ini menunjukkan bagaimana hukum kontinuitas dan Bernoulli bekerja dalam sistem aliran fluida. Selain itu, visualisasi aliran mengungkapkan adanya potensi turbulensi di bagian setelah penyempitan yang dapat mempengaruhi efisiensi sistem perpipaan. Pemahaman ini sangat relevan dengan
desain dan optimasi sistem pipa, terutama dalam industri yang membutuhkan aliran fluida yang efisien dan stabil seperti dalam pengolahan air kimia dan minyak. Mungkin ini adalah hasil simulasi dan tutorial yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.